Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kalimat yang paling pantas untuk terucap dari lisan setiap orang yang beriman dengan penuh keyakinan bahwasanya kalimat ini adalah kalimat penghubung antara seorang hamba dengan Tuhannya, dan kalimat ini dikenal dengan kalimat syukur dalam agama Islam atau berterima kasih, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan menambah apapun yang kita butuhkan untuk roda kehidupan di muka bumi ini, dan disempurnakan dengan balasan yang besar nanti di surga pada hari kiamat. Oleh karena itu, jadilah sosok muslim yang selalu saja bersyukur kepada Allah. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat kepada beliau. Pada kesempatan ini seperti biasa, di saat Allah Subhanahu wa taala mudahkan, kita akan lanjutkan bedah buku Meraih Pahala Besar dengan Amalan Ringan yang ditulis oleh Muhammad Khair Yusuf. Dan alhamdulillah pada kesempatan yang lalu kita sudah menghabiskan bab zikir dan doa, dan juga sebelumnya cukup banyak bab-bab yang sudah kita bahas. Semoga Allah SWT jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat dan Allah mudahkan kita untuk mengamalkan tentunya. Allahumma amin. Dan juga sebelum masuk ke bab lanjutannya, kita terus berdoa untuk saudara kita di Palestina, terutama Gaza. Semoga Allah SWT berikan mereka kesabaran, kemenangan. Allah SWT juga menerima para syuhada mereka, dan Allah ikut sertakan bersama mereka pahala buat kita, baik dengan jiwa, dengan harta, dan apapun yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk kita semua. Dan juga kita selalu mendoakan agar negara kita menjadi negara yang aman, tentram, damai, makmur, dan Allah Subhanahu wa taala mempertahankan kemerdekaan dan persatuan juga kesatuan kita selama Allah Subhanahu wa taala masih menjalankan kehidupan atau mengizinkan jalannya kehidupan di muka bumi ini sebelum kiamat tentunya. Dan semoga Allah berikan petunjuk para pemimpin kita untuk menjalankan amanah dengan baik dan menjadikan kita masyarakat yang selalu gotong royong menjaga kemerdekaan dan juga memakmurkan negara kita sehingga kita menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Dan semoga Allah menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab sebagaimana disatukan dalam majelis ilmu yang mulia ini. Allahumma amin. Baik, kita akan masuk di halaman 55 dari buku kita ini, bab baru, bab sedekah dan infak. Bab ini seperti biasanya kita akan jelaskan dulu prolognya atau pemukaddimah daripada bab ini. Sedekah ini teman-teman sekalian adalah memberikan sesuatu di jalan Allah Subhanahu wa taala, apapun sifatnya. Apakah itu makanan, minuman, pakaian, tanah misalnya, tempat tinggal, transportasi, hewan tunggangan kah, atau mungkin mobil atau motor di masa kita sekarang, apa saja yang kita keluarkan di jalan Allah maka disilakan dengan sedekah. Sampai senyum pun kepada sesama muslim itu adalah sedekah. Dan ini babnya luas sekali. Dan ini satu bab rahasia yang luar biasa yang harus diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Kalau ingin bahagia hidup, ingin melakukan amal yang paling mudah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah yang wajib-wajib, maka kita bicara bab sedekah. Jadi seringlah sedekah, maka otomatis kebutuhan kita akan dipenuhi, dosa kita akan dimaafkan, derajat kita akan ditinggikan, nama kita akan diharumkan, baik itu di sisi Allah Subhanahu wa taala ataupun di sisi manusia. Semua orang yang dermawan, suka memberi, suka berbagi, pasti disukai. Siapa yang tidak suka dengan orang yang suka mentraktir, suka mengirimkan hadiah, ya, suka membuat kejutan-kejutan dengan selalu mendahulukan diri kita daripada diri dia. Pasti semua orang suka dengan sifat seperti ini. Walaupun mungkin secara fisik dia biasa saja. Mungkin orang itu tidak seberapa cantik, tidak seberapa tampan, mungkin juga bukan dari keluarga yang terkenal misalnya, atau orang yang kaya raya, milioner misalnya. Tapi dia suka sekali berbagi. Kita akan temukan orang ini adalah orang yang disukai. Allah Subhanahu wa taala buat manusia suka dengan sifat kedermawanan itu. Begitu juga dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena akan mendapatkan pahala sangat besar sebagaimana akan kita jelaskan panjang lebar dalam bab kita ini insyaallah. Dan sebaliknya, orang yang bakhil atau pelit, setampan apapun dia, secantik apapun dia, setinggi apapun martabat dia di keluarganya atau
misalnya di sukunya atau selimpah apapun harta dia, tetap saja kalau dia perhitungan orang tidak suka. Ya, setiap apa-apa pasti selalu orang lain yang disuruh bayar. Atau misalnya dia selalu maunya menerima hadiah tapi tidak pernah membalas hadiah orang lain misalnya. Maka orang tidak suka dengan orang-orang yang seperti ini. Ini secara rasional dulu kita bicara. Oleh karena itu Islam datang menghadirkan sedekah ini sebagai sebuah bab khusus untuk diperhatikan oleh setiap muslim dan muslimah. Nanti akan kita panjang lebar jelaskan tentang masalah sedekah ini tentunya. Kita masih baru di judulnya. Kalau diitlakkan sedekah maka itu lebih global. Sedekah itu lebih global. Ya, artinya masuk kepada semua yang wajib dan yang sunnah. Tapi kalau infak maka umumnya itu masuknya kepada yang diwajib-wajibkan. Biasanya lebih suka digunakan seperti misalnya infak itu nafkah ya. Nafkah buat keluarga misalnya ya. Maka itu lebih kepada kewajiban. Tapi kalau diitlakkan sedekah semua masuk di dalamnya. Dan infak ini lebih banyak kepada harta yang dikeluarkan. Kalau sedekah tadi saya bilang lebih umum. Masuk kepada segala jenis tadi yang sudah kami paparkan. Nah itu kurang lebih gambaran tentang sedekah. Ayat Al-Quran yang bicara tentang sedekah cukup banyak. Saya tidak ingat apakah saya sudah pernah bacakan di sini Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 161 sampai 174. Sudah pernah belum? Hah? Lupa. Baik, kita buka aja supaya karena ini berhubungan sekali dengan masalah tema kita ya. Silakan dibuka dalam Al-Quran surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 261. Kita akan baca sampai 274 ya. Saya akan bacakan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Karena kita sekarang seperti lagi tadabburi ayat, kita baca isti'adzah karena bukan cuma saksi bahasan ya. Kalau hanya sekedar baca buku, kemudian ada potongan ayat, kita biar tidak baca isti'adzah enggak masalah. Tapi karena ini kita sedang membaca belasan ayat dan kita seperti sedang akan mentadabburi Al-Quran, maka kita membaca Al-Qurannya secara langsung. 261-nya bunyinya, Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil. Ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Perhatikan terjemahannya, Allah mulai tentang sedekah ini belasan ayat ya. Ini semua berisi sedekah, perumpamaan dalam kurung nafkah yang dikeluarkan atau sedekah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Seperti orang taruh 1 benih tapi tumbuhnya 7. Pada tiap-tiap bulir, 1 bulir terdapat 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dia kehendaki dan Allah maha luas karuniahnya atau balasannya lagi maha mengetahui, maksudnya orang yang ikhlas. Dari ayat ini kita bisa lihat ya, kalau kita tadabburi maknanya atau kita renungi maknanya, Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan contoh sesuatu yang besar. Bukan misalnya perumpamaan orang yang menginfakkan seperti gunung pahala sedekah atau emas misalnya. Atau Allah sebutkan orang yang mewakafkan tanah, sebidang tanah luasnya sekian. Tidak. Allah menyebutkan di sini sesuatu yang paling sederhana. Orang yang mengeluarkan di jalan Allah, ya, walaupun kecil, sampai Allah sebutkan ibaratnya seperti sebutir benih. Jadi biji kecil yang kita tanam, biji pepaya kah, biji buah apa yang kecil, nanti akhirnya jadi pohon yang besar. Maka di sini memaknakan bahwasanya sedekah apapun walaupun kecil di mata kita, yang penting kita keluarkan ikhlas karena Allah, maka akan mendapatkan apa yang dijanjikan. Tentu beda teman-teman sekalian antara misalnya si A sama si B. Si A ini mengeluarkan uang 100.000 rupiah dan si B mengeluarkan juga 100.000 rupiah. Tapi si A lebih ikhlas daripada si B, itu yang membedakan kadar pahalanya. Dan juga bisa lebih besar lagi kalau si A misalnya mengeluarkan 1 juta dengan ikhlas, si B 100.000 tapi kurang ikhlas. Maka akan lebih banyak lagi pahalanya. Tapi ada satu celah di mana seseorang yang menginfakkan hartanya mungkin secara kuantitas jumlah lebih kecil daripada orang yang mengeluarkan ya
lebih besar secara kuantitas. Misalnya ada si A mengeluarkan cuma 100.000 rupiah, si B mengeluarkan 100 juta rupiah. Tapi si A bisa lebih besar pahalanya. Bagaimana bisa terjadi itu? Sementara si A mengeluarkan 100.000, si B mengeluarkan 100 juta. Beda sekali jumlahnya secara kuantitas. Ini dijelaskan dalam sebuah hadis, kata Nabi SAW pada saat ada orang pernah menginfakkan cuma 1 dirham saja. Kecil sekali. Yang satu mengeluarkan 100 dinar atau lebih besar, berlipat-lipat ganda. Yang satu cuma dirham perak, yang satunya emas. Gitu. Lalu kata Nabi SAW, sungguh yang mengeluarkan 1 dirham ini lebih besar pahalanya di sisi Allah daripada 100. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana ceritanya itu? Kata Nabi SAW, karena yang mengeluarkan 1 dirham tidak punya harta kecuali itu. Maka Allah catat dia mengeluarkan seluruh hartanya. Sementara orang yang keluarkan 100 dinar tadi, ya itu dia punya banyak sekali. Jadi 100 juta jadi kecil. Kayak misalnya tadi orang keluarkan 100 juta rupiah, tapi dia punya uang 100 miliar. 100 juta jadi kecil. Nah, maka Allah dengan kemahaadilannya justru menilai orang yang mengeluarkan 100.000 tapi tidak punya kecuali itu saja. Dia miskin sekali, cuma punya 100.000 tapi dia keluarkan semuanya. Maka ini dicatat pahalanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita bermain di sini adalah kadar keikhlasan seseorang dan pengorbanannya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Mirip juga orang yang memberikan makan untuk 100 orang, tapi dia punya kemampuan memberi makan 10.000 orang. Karena dia kaya raya. Beda pahalanya dengan orang yang cuma punya kebutuhan makanan 1 porsi makanan, dia tidak punya lagi kecuali itu, tapi dia masih berbagi setengahnya untuk orang yang lain. Maka ini lebih besar pahalanya. Karena dia tidak punya kecuali itu. Nah di sini poin yang penting untuk difahami tentang masalah bab sedekah. Baik, kita kembali kepada ayat tadi. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan sedekah apapun yang teman-teman keluarkan, maka ibaratnya seperti 1 benih kecil. Tapi benih ini tidak cukup begitu. Bukan kita keluarkan 1, Allah balas 1, tidak. Dalam ayat ini dijanjikan satu sedekah itu seperti benih 1 dan mengeluarkan 7 bulir. Jadi ada 7 tangkainya dan 1 bulir punya 100 biji. Artinya ada 700 kali lipat balasan dari sedekah yang kita keluarkan. Ya. Ini yang bisa diambil dari makna ayat 261-nya. 262-nya, ini syarat agar bisa diterima sedekahnya. Fahami baik-baik ini, karena banyak orang melanggar ini, dia pikir dia sudah banyak sedekah tapi akhirnya tidak dapat pahalanya. Lihat ya, Allah berfirman, alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adhan lahum ajrum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi, tidak mengikuti apa yang dinafkahkan itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya. Kamu kan sudah saya bantu, kamu kan sudah saya kasih. Ingat gak dulu saya kasih begini? Nah itu namanya man dalam bahasa agama. Itu tidak boleh, hukumnya haram ya. Gak boleh nyebut-nyebut pemberian. Kalau memang kita kasih karena Allah, gak boleh kita sebut-sebut. Selesai. Ya, jadi kita tidak boleh menyebut-nyebutnya. Kecuali ada beberapa keadaan yang dikhususkan. Seperti misalnya orang tua yang menyebutkan kepada anaknya agar anaknya berbakti. Ya. Contoh ada orang tua, udah biaya anaknya, udah besarkan, tapi ternyata anaknya ini nggak bakti, malah durhaka. Lalu orang tuanya bilang, nak, masa ayah sama ibu sudah biayai hidup kamu, sudah besarin kamu, udah kasih fasilitas ini dan itu, tapi kamu balas begini, itu nggak berdosa. Karena dia punya hak sebagai orang tua. Begitu juga posisi suami pada saat mengingatkan istrinya, misalnya sudah ditentukan nafkah bulanan, ini ya nafkah bulanan, tapi ternyata istrinya habiskan sebelum waktunya. Lalu suaminya tanya, kan sudah saya kasih kemarin, kok bisa habis, kemana saja? Ya. Maka itu waktu dia lihat tunjukkan bukti, ini bukti transfernya kan ada. Ini tidak masuk dalam man, tidak masuk dalam ancaman ini. Karena memang dia punya hak untuk menanyakan. Pemimpin negara, pemimpin satu wilayah kepada masyarakatnya. Misal dia buat jembatan, dia buat apalah fasilitas umum yang dipakai. Lalu dia bilang, wahai masyarakatku, tolong ini dijaga baik-baik ya. Kami sudah berkorban sekian banyak untuk membangun jembatan ini, jalan itu dirawat. Itu tidak masuk dalam ancaman ini. Karena memang dia harus ingatkan orang. Nah, ini contohnya. Ya. Maka ini berbeda. Tapi kalau misalnya teman-teman sekalian bersedekah kepada tetangga, kerabat,
saudara, ya. Ada orang miskin suka datang lewat di depan rumah setiap hari, terus kita kasih, besok datang lagi. Minggu depan minta lagi. Lalu kita bilang, kamu kan sudah saya kasih. Enggak, jangan sebutkan. Enggak ada urusannya. Kalau kita niatnya karena Allah, kita tidak akan lihat siapa penerimanya. Kita akan fokus kepada pahala yang sedang kita kejar. Sekarang bedanya apa teman-teman sekalian? Orang itu mengulangi permintaannya dengan orang baru yang minta. Kan tujuan kita adalah sedekahnya kan? Jadi nggak penting orang itu terulang atau orang lain yang minta. Jangan setan masuk ke dalam diri kita mengatakan, loh orang itu sudah kamu bantu, loh harusnya kamu tegur dia. Nggak usah. Karena dia atau orang lain sama, intinya di saat itu Allah berikan kesempatan kita untuk meraih pahala sedekah. Nah fahami poin ini ya. Karena orang kadang-kadang melanggar, nah, karena ini syaratnya dalam ayat ini. Kapan kita sebut-sebut pemberian kita, maka gugur pahalanya. Tahu nggak masjid sana itu? Itu saya yang beliin karpetnya. Tahu nggak rumah anak yatim sana? Saya yang bangunin bangunannya misal. Untuk apa disebut? Gak ada manfaatnya. Kalau penyebutan itu terjadi karena pertanyaan, juga bisa aman dari riya. Misal, Bapak Ibu ditanya oleh sekolah anak kita misalnya. Ada infak diminta sedekah untuk bangunan. Lalu kita ditanya, apakah Bapak Ibu sudah nyumbang? Misal, oh kita mengatakan iya sudah, ini buktinya. Nah itu tidak masuk. Karena kita sedang ditanya. Yang jadi masalah besar ini tidak ditanya cerita. Ya. Itu riya. Sama kita ditanya misalnya, ibu, saya tadi sebelum datang pengajian atau pas datang, pas waktu duhur. Atau pas lewat duhur misalnya setengah jam atau 15 menit. Terus tuan rumah tanya, ibu udah sholat belum? Kan kita ditanya. Oh iya sudah tadi saya sholat di sana. Ini enggak riya karena memang kita ditanya. Riya itu enggak ditanya ngomong. Nah, kamu udah sholat, saya sudah sholat. Enggak ada yang tanya. Kan gitu. Nah itu jadi riya. Kan gitu. Baik kita kembali tadi. Jadi syarat pertama agar diterima jangan sebut-sebut. Udah pokoknya selama tidak ada yang tahu enggak usah ada yang tahu. Gitu kan. Kalau perlu selama ini menyumbang selalu titip pesan. Namanya hamba Allah aja ya. Gak usah tulis hajjah fulana ini panjang lebar. Ya. Begitu disebut pakai mikrofon masjid. Wah syaitan bisikin tuh nama kau disebut. Iya ya. Riya. Kata Nabi SAW al-yasiru minar riya syirk. Sedikit saja riya sudah syirik kepada Allah. Baik itu yang pertama. Yang kedua. Dan tidak menyakiti perasaan si penerima. Ini dari 1400 tahun yang lalu Allah turunkan ini. Gak boleh sakiti mereka. Banyak contoh-contoh menyakiti perasaan penerima. Lagi di lampu merah, kita mau bantu orang miskin. Buka jendelanya Bapak Ibu sekalian. Buka jendela, buka dan kasih. Kita harus menganggap diri kita lebih butuh kepada sedekah tersebut daripada orang miskin yang menerimanya. Kita harus tahu itu karena kita sedang mendapatkan peluang ibadah. Tidak usah lihat siapa penerimanya. Ya. Buka jendelanya kasih baik-baik. Ucapin salam, assalamualaikum. Terus ini kasih. Boleh kita bilang tolong doain saya. Tapi buka jendela sedikit. Cuma jarinya yang keluar itu pun cuma 500 rupiah. Ini luar biasa. Ini. Menyakiti perasaan enggak? Sekarang cara memahami sakit atau tidak. Bayangkan kalau kita di posisi dia. Begitu aja. Kira-kira kita sakit enggak? Sekarang tetangga kirim makanan. Kita kirim piringnya kosong kembali. Kira-kira kita kalau di posisi tetangga sakit hati enggak? Contohnya saja ya. Jadi banyak sekali contoh-contoh. Jadi jangan sampai menyakiti perasaan si penerima. Kasih orang barang sambil dilempar ke dia misalnya. Kena anggap remeh. Nggak boleh. Kemas pemberian itu sebaik mungkin. Apalagi kepada orang-orang yang bisa kita dapat double pahala. Seperti contoh kepada orang tua kita. Saya tanya Bapak Ibu sekalian, coba jujur. Kalau seandainya tiba-tiba Bapak Ibu diundang oleh presiden misalnya. Kemudian presiden titip pesan, tolong bawain saya buah-buahan. Kira-kira Bapak Ibu beli di mana buah-buahannya? Masih hidup nggak ini? Pasti cari toko buah terbaik ya. Sekarang saya tanya jujur, kalau seandainya orang tua ibu dan bapak yang pesan, beli di mana?
Baik, kalau presiden dikemasnya bagaimana? Eksklusif ya. Pakai keranjang, pakai pita, pakai. Kalau orang tuanya pesan, mau kreseknya bau ikan enggak apa-apa ya. Ini kekeliruan ini. Harusnya buat orang tua kita lebih baik dari untuk presiden. Kan gitu. Itu contoh. Berikan yang terbaik. Sama suami istri. Sama suami istri. Sering memberikan hadiah satu sama lain. Dan berikan hadiah yang terbaik. Berikan yang terbaik untuk pasangan. Kata Nabi SAW, tahadu tahabu. Saling memberikan hadiah, pasti kalian akan saling mencintai. Muncul rasa suka. Nah yang saya sering temukan dalam kasus rumah tangga, ibu-ibu ini suka sekali kalau suaminya kasih hadiah. Tapi dia tidak pernah kasih. Selalu alasannya kenapa, itu kan kewajiban dia. Kok lucu ini? Ini bukan nafkah ini. Ini hadiah. Saling memberi, kenapa nggak kasih? Ini contohnya. Jadi jangan sampai menyakiti perasaan si penerima. Apapun metodenya, apapun cara, mungkin tidak semua tidak di benak saya sekarang. Tapi jangan sakiti mereka. Dan harus kita tanamkan supaya tidak sakiti orang-orang penerima ini. Harus kita tanamkan dalam diri kita. Kita lebih butuh dengan sedekah itu daripada dia. Karena yang kita sedekah, misalnya Bapak Ibu bantu 1 juta rupiah kepada seseorang. Ada nilai 1 juta. Dia kan pakai uang itu ya, bayar utangnya, misalnya biaya anaknya, apalah segala macam, habis. Tapi kita yang bersedekah, 1 juta itu sedang dibawa ke timbangan amal oleh orang miskin itu perantaranya, yang akan dilipat gandakan, tadi ingat ayat 261, sampai 700 kali lipat. Artinya kalau tidak melalui dia, tidak sampai ke timbangan amal itu. Maka fahami kita lebih butuh. Ulama salaf dulu, para sahabat, para tabi'in, mereka saking fahamnya poin ini Bapak Ibu sekalian, sampai mereka yang keluar cari orang miskin. Bukan mereka yang tunggu untuk didatangi. Karena level sedekah itu lebih afdal, lebih baik kalau seandainya kita yang sengaja memang mengejar peluang sedekah itu dibandingkan ya, kitanya yang ya. Jadi kita daripada kita dimintai oleh orang. Bayangkan kalau kita tinggal di satu komplek perumahan, dijaga dengan security, apalagi dekat jalan tol, kemudian kita berharap ada orang miskin yang datang kepada kita. Kapan kira-kira? Di komplek tidak bisa masuk, keluar langsung masuk tol, keluar tol langsung masuk kantor atau masuk mall, pulang lagi begitu. Siapa yang mau disedekahin ini? Apalagi dia tidak mau keluar nyari, tidak mau mencari yayasan sosial untuk dia menjadi donatur tetap tiap bulan misalnya. Ini kan jadi tertutup sekali pintu sedekah buat dia. Padahal peluang untuk mendapatkan pahala luar biasa dari sedekah itu. Baik, kita lanjutkan ayatnya. Kalau mereka tidak menyebut-nyebut pemberian itu dan tidak menyakiti perasaan penerima, mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Tidak akan ada yang luput dari nilai sedekah yang mereka keluarkan. Bahkan akan membuat mereka gembira nanti pada saat menerima balasannya. Ayat 263-nya, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min sadaqatin yatba'uha adza wallahu ghaniyyun halim. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan perasaan si penerima. Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. Biar kita lagi tidak punya, jangan bilang, kamu nggak tahu ya saya juga lagi susah. Enggak. Tapi perkataan yang baik kata Allah. Maaf ya, hari ini saya belum bisa bantu. Saat ini saya belum bisa. Karena benar-benar kita nggak punya. Bukan minta maaf tapi punya ya, enggak. Tapi di sini kita nggak punya, kita mungkin juga dalam posisi kepepet, kita lagi susah. Ya tetap aja Allah memerintahkan di sini perkataan yang baik. Maaf, minta maaf gitu kan. Kalau kita belum bisa membantunya. Selanjutnya ayat 264-nya. Ini ayat 263 masih menyambung 262 tadi tentang tidak boleh menyakiti perasaan si penerima. Ayat 264-nya, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu riya'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Famathalu kamathali safwanin 'alayhi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna 'ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Hai orang-orang beriman, masih nyambung 262, 263, ini 264 masih mengulangi tentang syarat tadi ya. Hai orang beriman, jangan kamu menghilangkan pahala sedekahmu. Berarti bisa batal sedekahnya. Kalau apa? Ya, dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya, pamer kepada manusia.
dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, maksudnya tidak berharap pahala dari Allah dan juga balasan surga hari kiamat. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin. Bisa dibayangkan sebuah batu yang licin, ya, yang di atasnya ada tanah. Nah, tanah ini diibaratkan seperti amal yang dibuat oleh orang yang riak tadi. Batunya licin, ditaburi tanah di atasnya. Lalu kata Allah, kemudian batu itu ditimpa dengan hujan yang lebat, ya. Lalu menjadi bersihlah batu itu tanpa tanah. Maksudnya tidak ada pahalanya, ya. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan. Maksudnya apapun yang mereka jadikan sebagai income mereka, sebenarnya bukan dari mereka. Allah yang berikan mereka kemampuan, tenaga, energi, ide, kesempatan. Allah yang berikan semua itu. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Maksudnya tidak mau meyakini tentang firman Allah ini. 265-nya. وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Sekarang Allah masuk kepada perumpamaan orang yang diterima sedekahnya karena mereka ikhlas karena Allah. Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah. Dan untuk keteguhan jiwa mereka. Maksudnya supaya iman dalam hatinya kokoh. Tetap dia mau istiqamah mengerjakan perintah itu. Ya. Dikatakan di sini seperti sebuah kebun yang terletak di daratan tinggi yang disiram oleh hujan lebat. Di sini Allah berikan juga kita sebuah ilmu, ya. Jadi kalau daratan tinggi, kemudian hujan lebat turun padanya, ternyata di sini Allah menyebutkan kebun itu akan menghasilkan 2 kali lipat hasil panennya. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis pun memadai. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat. Jadi di sini banyak sekali pelajaran dari hadis ini, ya, dari ayat ini. Pertama adalah perumpamaan orang yang ridho karena Allah, ikhlas karena Allah, dia akan dapat berlipat ganda balasan. Dan juga Allah mengatakan Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat. Artinya tidak butuh kamu lihat orang lain melihatnya. Tidak butuh, yang penting Allah tahu. Udah cukup. 266-nya, ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatu min nakhili wa anabi tajri min tahtil anharu lahu fiha min kulli thamarati wa asabahu al-kibaru walau dhurriyyatun du'afa fa asaba i'sarun fi narun fahtaraqat kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Apakah ada salah seorang di antaramu yang ingin mempunyai kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai? Dia mempunyai dalam kebun itu segala macam buah-buahan. Kemudian datanglah masa tua pada orang itu sedangkan dia mempunyai keturunan yang masih kecil-kecil. Maka kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api. Lalu terbakarlah. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kamu supaya kamu memikirkannya. Jadi ini perumpamaan orang-orang yang numpuk-numpuk hartanya. Dia tidak menginfakkan di jalan Allah. Seperti orang yang punya kebun lebat sebenarnya buahnya, kebun kurma, kebun ini. Tapi karena dia tidak pernah infakkan jalan Allah, maka tiba-tiba datang ajal kepadanya, dia meninggal dan tidak bermanfaatlah harta tersebut buat dia. Tidak bermanfaat. Makanya Nabi SAW pernah bertanya kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang mau dia mengelola hartanya sendiri atau dikelola oleh ahli warisnya? Kata para sahabat, ya Rasulullah, tentu kami ingin kami yang mengelolanya. Ya, maksudnya di sini maknanya adalah kalian mau kelola di masa hidup kalian atau nanti kalian meninggal biarkan ahli waris mengelolanya. Kata para sahabat, tentu kami ingin kami yang kelola ya Rasulullah. Karena kami kan yang kerja. Harusnya kami yang kelola daripada nanti ahli waris, anak, saudara yang kelola. Maka kata Nabi SAW, yang kalian infakkan di masa hidup kalian itu yang kalian kelola. Dan yang kalian tabung terus, ya, itu akan dikelola ahli waris. Kan kalau kita meninggal, udah ahli waris yang kelola. Iya kalau mereka bangunin masjid buat kita. Iya kalau mereka sedekahkan buat kita. Tapi umumnya mereka pakai gitu kan. Jadi sebaiknya jangan menunggu masa kematian baru kemudian kita menyesal nanti. Ya tidak bisa bersedekah. Karena orang nanti Bapak Ibu sekalian kalau meninggal berharap kembali ke dunia bisa menyedekahkan. Bukan satu butir kurma, semua hartanya. Dia berharap semua di rekeningnya disedekahkan segera baru dia meninggal lagi. Tapi pada saat itu penyesalan tidak ada gunanya karena tidak mungkin kita kembali hidup. Ayat 267-nya, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wa la tayammamul khabitha minhu tunfikuna wa lastum biakhidhi illa an tughmidu fi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Ini syarat ketiga.
Tadi kan syarat pertama apa? Nggak boleh nyebut-nyebut. Terus yang kedua, nggak boleh nyakiti perasaan. Nah sekarang yang ketiga. Perhatikan di sini ayat ketiga, yang syarat ketiganya. Hai orang beriman, nafkahkan di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik atau yang terbaik bahasanya. Jadi kalau Bapak Ibu mau sedekah makanan, jangan makanan yang sudah diacak-acak daripada rusak, daripada basi. Ini nggak ada istilah bagi orang muslim begini nih. Kita masak, memang yang masih fresh, yang masih bagus, itu langsung dikeluarkan yang untuk disedekahkan yang ini. Kirim ke tetangga, kirim kepada kerabat. Sisanya kita makan. Nah itu yang benar. Bukan sisa makanan kita. Ya. Ini Allah bilang. Jadi infakkan yang terbaik. Dan sebagian dari yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Perhatikan Allah tegur di sini. Dan jangan, lihat terjemahannya. Allah bilang apa? Dan jangan kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan darinya. Lalu Allah bilang, dikasih perumpamaan luar biasa ini ya. Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah maha kaya dan lagi maha terpuji. Jadi jangan kau infakkan makanan kalau kamu yang dikasih sama, kamu akan pincingkan mata, tutup mata sebelah, kayak nggak mau nerima. Kenapa kamu kasih ke orang? Bisa tangkap pesannya, ini penting sekali. Jadi sedekah yang terbaik. Saya mengajak teman-teman berpraktikin. Kalau beli buah-buahan misalnya, beli makanan. Ada pembantu rumah tangga kita di rumah. Sebelum kita makan, keluarkan. Saya begitu terapin di rumah. Langsung begitu datang saya bawa makanan buahan, ini kasih keluarin buat mbak-mbak kasih makan. Baru nanti sisanya kita makan di rumah. Kita juga melatih diri kita untuk tawaduk, merendah karena Allah. Ini enggak makan, mereka pada lihat, sampai habis mereka nggak dikasih. Ini yang membuka pintu pencurian biasa. Hanya mereka curi makanan itu karena mereka juga pengen. Mungkin mereka tidak punya uang membelinya. Kenapa nggak kasih? Ini perintah Allah ini dari 1400 tahun. Tidak boleh kita milih-milih. Panen buah, pilih yang paling bagus, disisipkan sendiri, yang sudah rusak-rusak disedekahin. Keliru ini. Ini kenapa? Karena tadi saya bilang kaidah dasarnya mereka tangkapnya sedekah itu bukan untuk dirinya tapi untuk orang lain. Balik sekarang persepsinya. Sedekah itu buat kita. Kita sedang membawa nilainya itu melalui orang miskin yang kita kasih atau siapa yang kita kasih ketimbangan amal kita. Makin baik kita keluarkan maka makin baik kita terima nanti hasilnya di sana. Ya, ini yang Allah ingatkan. Dan Allah tutup ayat ini mengatakan dan ketahui bahwasanya Allah maha kaya. Yang sedang kamu sedekah di jalannya ini Allah itu maha kaya. Allah nggak butuh dengan sedekahmu itu. Itu buat kamu sendiri. Ya, gitu. Dan juga maha terpuji. Artinya Allah terpuji, Allah tidak butuh dengan makanan bekas dan segala macam. Ya. Kalau mau maksimal sedekah, coba bersedekah yang serupa. Contoh, kita masuk ke satu restoran makan, makanannya enak. Misal satu porsi nasi padang misalnya, habislah 70.000, 100.000 kita makan. Coba kalau kita puas itu beli yang porsi yang sama, kasih tukang parkirnya. Pernah nggak? Gitu beli porsi yang sama kasih. Pernah nggak kita beli baju, kita suka baju itu, beli yang sama kasih sedekah, walaupun buat saudara kita. Saya ibu-ibu beli satu baju suka nih, beli dua, satu buat adik, satu buat kakak, satu buat tante, kasih. Tapi yang sama nilainya. Nah itu bagus sedekahnya begitu. Itu penting itu. Ingat yang kita sedekahin bukan dianya, tapi nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah siapa kira-kira yang suka mengganggu kita nih supaya kita ragu-ragu sedekah? Udahlah, tidak usah kasih yang itu, kasih yang sana saja. Ini terlalu banyak, negosiasi begitu. Siapa? Syaitan. Alhamdulillah sudah tahu. Ya. Syaitan ini musuh, nggak boleh diikutin. Itu Allah sebutkan di ayat setelahnya 268. Jadi yang suka bisikin kita, tidak usah bantu itu orang mampu, itu pura-pura. Ini masih enak makanannya. Mungkin kita masih mau, walaupun perut sudah kenyang sebenarnya. Simpan aja buat besok. Kalau besok mati, kalau malam ini mati, kita nyesal. Kenapa nggak sedekah tadi malam sisa makanan atau ada makanan itu? 268 Allah bilang, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya, wallahu ya'idukum magfiratan minhu wa fadla, wallahu wasi'un alim. Syaitan menjanjikan atau menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan. Jadi dia yang selalu bilang, jangan, nanti kurang, kamu butuh. Selalu begitu. Syaitan yang bisikin itu. Dan menyuruh kamu berbuat kejahatan. Apa yang dimaknakan kejahatan sini? Baca terjemahannya.
Hah? Ada nggak di aplikasi Qur'annya? Kikir, pelit. Jadi yang Allah sebutkan dengan kejahatan dalam ayat ini adalah kikir. Nggak mau kasih orang. Perhitungan. Sedangkan Allah menjanjikan untukmu dengan sedekah itu ampunan darinya dan karunia. Maksudnya balasan rezeki lagi. Melimpah lagi. Dan Allah maha luas karunianya lagi maha mengetahui. Ada satu rahasia sederhana saya mau berbagi di sini. Kalau teman-teman pernah ikutin, alhamdulillah. Kalau belum ikutin nanti coba diikutin di playlist YouTube kami. Ada tablik akbar setiap Sabtu kedua di Blok M itu serial sahabat. Sekarang sudah hampir mendekati 50 sahabat kita bahas. Kalau kita lihat hidupnya para sahabat yang kaya raya, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Abu Bakar, ya, Talha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Ubadah dan banyak sahabat-sahabat yang lain. Itu waktu meninggal, kalau dihitung sekarang ratusan miliar uang yang ditinggalkan buat keluarganya. Banyak sekali. Melimpah. Pertanyaan sederhana, apakah uang yang mereka tinggalkan itu hasil tabungan mereka? Jawabannya tidak. Bukan dari tabungan. Harta yang dibagikan kepada ahli waris mereka itu yang datang beberapa hari sebelum mereka meninggal karena infak. Karena sedekah. Jadi persepsinya harus diperbaikin ya. Kapitalis bilang menabung pangkal kaya. Islam mengatakan sedekah pangkal kaya. Ketemu gak? Hah? Yang satu bilang tahan, yang satu bilang keluar. Ketemu gak? Selama ini kita kalau kecil diajarin apa? Nabung nak. Ya. Dibeliin celengan oleh orang tua. Ini melahirkan sifat pelit ini. Coba contoh ya, ini contoh saja. Saya tidak salahkan siapapun karena saya pun dulu waktu kecil dibelikan celengan. Tapi saya setelah faham teori agama, saya ubah persepsi ini. Dan saya berbagi ke jamaah. Kalau kita punya 2 orang anak, kita belikan dua-duanya celengan dan kita berikan masing-masing 10.000 rupiah. Pastikan di saat itu sudah mulai muncul sifat pelitnya. Begitu kita kasih, ini celengan kamu nak, nabung ya, ditaruh sama dia. Kalau si kakak pegang celengan adik, adiknya marah gak? Adik pegang celengan kakak marah gak? Bahkan kita orang tuanya pegang celengan anak itu marah gak dia? Ini bahaya sekali nih. Ya. Kenapa gak balik sekarang teman-teman? Kalau dia dikasih uang jajan ke sekolah, ini uangnya nak, nanti kalau istirahat ingat, beli makanan kasih teman kamu juga. Ajarin sedekah. Biarin dia berbagi. Dibiasakan. Lihat orang miskin di jalan kita lagi lewat, kasih sedekah. Biarkan anak-anak lihat. Saya sekarang kalau jalan dengan di atas kendaraan sama anak-anak biasa ingatkan. Karena mereka sudah tahu, ada orang miskin kita mampir. Itu orang miskin, itu orang miskin. Mereka berebut. Saya kadang-kadang gilir mereka. Ini yang pertama, kasih. Habis itu si adiknya lagi, kasih. Jadi mereka terbiasa. Masuk masjid ada kotak amal, jangan lewatkan, selalu bersedekah. Mereka sudah minta, kasih. Biarin, tidak apa-apa. Itu yang benar. Karena memang kita disuruh dalam Islam untuk sedekah dan tidak boleh kita takut dengan kemiskinan. Yakin dengan sedekah Allah akan ganti. Kehidupan para sahabat begitu. Pernah dengar nama Sa'ad radhiyallahu anhu. Sa'ad ini dia punya anak namanya Qais. Ini Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, orang termasuk salah satu orang terkayanya Madinah. Hampir setengah kebun kurma Madinah punya dia. Dan orang-orang Arab itu patokannya dia kaya atau tidak kalau dia punya kebun kurma. Jadi bukan punya mobil mewah. Ya, karena kurma itu umurnya mirip kelapa gitu ya, lama bisa ratusan tahun. Pohon kurma, pohon zaitun ini pohon-pohon yang umurnya panjang, buahnya banyak dan terus berbuah. Ya, maka orang kalau punya kekayaan ini luar biasa. Nah saat ini punya setengah Madinah kebun kurma, punya dia. Dia bilang sama anaknya Qais, ada gudang hartanya. Dia bilang, hai anakku, ini gudang hartanya ayah. Habiskan, infakkan di jalan Allah. Ini butuh keimanan untuk suruh itu ya. Seperti bapak ibu bilang, ini rekening ayah sama ibu nak habisin, sedekain. Orang kadang-kadang makanan kesukaannya saya ditaruh di meja, anaknya sentuh. Jangan, itu punya ibu. Atau itu punya ayah, dimarahi anaknya gara-gara makan makanan dia. Kan ini luar biasa bakhilnya. Gitu kan. Jadi bagaimana dia bilang itu? Jadi si ayah sama anak ini setiap hari bapak ibu sekalian dalam kisah. Coba baca kisah Sa'ad bin Ubadah. Hampir semua artikel sebutkan tentang sifat dermawannya dia. Dia naik di atas rumahnya sama anaknya tiap hari lalu teriak-teriak. Wahai penduduk Madinah, siapa yang butuh bantuan datanglah. Yang butuh madu, butuh gandum, butuh apa saja ambil, silakan, dikasih. Sampai kadang-kadang gudangnya habis. Dengan kuasa Allah besok penuh lagi tuh gudang. Gak masuk akal manusia, kalau hitungan manusia gak bisa ini.
Gak bisa masuk. Kalau transaksi sama Allah ini gak masuk dengan akal manusia. Maka besok datang lagi, dia bilang lagi sama anaknya, kita sedekah lagi. Tiap hari begitu, tidak pernah habis hartanya. Sampai satu waktu si ayah bilang sama anaknya, kayaknya semua jenis barang kita sudah pernah sedekain. Makanan sudah, pakaian sudah, hewan-hewan sudah, apa saja kita sudah sedekain. Tapi kita belum ambil pahala di mengutangkan orang. Ini kan ada bab sendiri. Mengutangkan orang termasuk pahala ya. Jadi pahalanya sangat besar. Kata Nabi SAW, siapa yang memberikan utang kepada orang lain atau memberikan tenggang waktu atau memaafkannya utang itu, maka dia akan datang pada hari kiamat mendapat naungan, tidak ada mendapat naungan Allah di mahsyar, tidak ada naungan kecuali naungannya. Hari itu kita tidak akan kena panasnya matahari dan hiruk-piruknya mahsyar karena mengutangkan orang lain. Jadi dia bilang sama anaknya, kita coba cari pahala dengan mengutangkan orang. Dia berdua ayah sama anak ini naik di atas rumah karena waktu itu belum ada media kayak kita sekarang. Bisa share gitu ya. Mereka harus teriak-teriak. Wahai penduduk Madinah, siapa yang butuh utang datanglah. Datanglah orang-orang yang miskin, susah bantu. Yang butuh bantuan antri. Diutangin sama dia. Udah habis semua, sekian banyak orang utang. Jatuh tempo nih. Lalu mereka sepakat ayah sama anak. Nanti kalau saat jatuh tempo mereka datang. Mereka akan mengatakan sesungguhnya ya, kami tidak akan ambil lagi apa yang sudah kami pinjamkan di jalan Allah. Dimaafkan. Hanya untuk kejar pahalanya aja. Gitu kan? Begitu mereka luar biasa fahami tentang masalah sedekah itu. Tidak usah ragu dan jangan khawatir kalau kita keluarkan sedekah lalu kemudian kita ini kesusahan. Itu janji Allah tidak mungkin salah. Kemudian Allah menjelaskan tentang masalah tadi 268 tentang hati-hati syaitan. Selalu bisik-bisikan kalian kekhawatiran tentang miskinan. Dan selalu mengajarkan kalian untuk pelit. Dan Allah justru menyuruh kalian bersedekah dengan menjanjikan dari sisinya pengampunan dosa dengan sedekah itu. Dan juga Allah akan berikan karunia-Nya. Maksudnya Allah akan ganti rezeki yang melimpah. Dan Allah itu maha luas karunia-Nya dan maha mengetahui. Maksudnya tidak bisa dinilai lagi kekayaan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah sebutkan di ayat 269-nya pujian terhadap orang yang faham ini lalu mengaplikasikan dalam kehidupan mereka. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Allah menganugerahkan al-hikmah atau kepahaman terhadap Al-Quran dan juga sunnah kepada siapa yang dikehendakinya. Ya, maksudnya untuk menerapkan isi-isi Al-Quran dan Sunnah. Dan barang siapa yang dianugerahkan hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang berakallah yang mau gunakan akal sehatnya yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah itu. Betul dia mau menjalankan firman Allah ini sehingga diikuti dengan keyakinan kalau Allah akan ganti apa yang dia sedekahkan sehingga tidak pernah ragu dan selalu dia berikan yang terbaik di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ayat 270-nya, "Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamu ma lidh-dhalimina min ansar." Apa saja yang kamu nafkahkan atau apa saja yang kamu nazarkan niat untuk dikeluarkan di jalan Allah, maka sungguhnya Allah mengetahuinya. Orang-orang yang berbuat zalim tidak ada seorang penolong pun bagi mereka. Makna orang zalim orang yang tidak mau berinfak di jalan Allah. Karena kita sedang bicara masalah infak atau sedekah. Jadi Allah anggap mereka adalah orang-orang yang zalim terhadap diri mereka sendiri. Kenapa enggak keluarin? Toh juga uang itu, harta itu bukan punya kita. Punya Allah SWT. Kita lahir di muka bumi ini enggak punya apa-apa kan. Lahir dengan telanjang badan, kita juga meninggal nanti dengan telanjang badan. Dibungkus dengan selimut pada saat lahir, dibungkus dengan kain kafan pada saat mati. Semua perhiasan, harta, semua habis ditinggal, nggak ada yang dibawa. Ya. 271-nya Allah menjelaskan tentang masalah kalau ada orang berinfak dengan terang-terangan dan orang berinfak dengan sembunyi-sembunyi, dua-duanya baik. Yang penting dia bisa mengontrol niatnya supaya jangan riak. Ya. Allah bilang di 271, in tubdus sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha tu'tuha al-fuqara fa huwa khairun lakum. Wa yukaffiru ankum min sayyiatikum wallahu bima ta'maluna khabir. Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Kalau misalnya tiba-tiba kita lagi lewat di pinggir jalan ada kotak amal masjid, kita harus memberikan dan orang lihat, gitu kan? Atau misalnya di majelis begini ada yang iklanin, ini ada bantuan nih buat Palestina misalnya, atau ini ada bantuan buat masjid, lalu kita bersedekah. Ya, tidak ada masalah, orang lihat. Yang penting kita kontrol diri kita untuk tidak riak. Ya, karena riya itu seperti satu
metode yang ditawarkan syaitan ya untuk membuat kita tidak mendapatkan pahala. Tinggal kita tolak saja. Seperti seorang marketing yang menawarkan produknya, kita tolak. Sudah begitu saja. Selama kita tolak, kita tidak akan kena riya itu. Lalu Allah mengatakan, dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan lebih baik lagi bagimu. Jadi kalau memang bisa kita kasih tanpa orang tahu, bagus. Itu lebih bagus lagi. Tapi kalau di depan umum ada yang minta bantuan, kita kasih. Jangan karena di depan umum kita bilang, kalau saya kasih nanti saya riya. Enggak. Karena saat itu memang diminta di terang-terangan. Ya. Pernah terjadi di masa Nabi SAW pada saat mau jihad, beliau memanggil, ayo siapa yang mau berinfak. Ya. Maka banyak sahabat datang di depan sahabat yang lain. Bawa hartanya, bawa emas, bawa perak, bawa pedang, bawa perisai, bawa kuda, bawa unta untuk disedekahkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah akan menghapuskan dengan sedekah itu dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi sedekah itu selain kita mendapatkan pahala yang melimpah, juga kita akan dapat gantinya berlipat-lipat ganda dari Allah Subhanahu Wa Taala dari jalan yang kita tidak sangka-sangka, plus lagi akan dimaafkan kesalahan-kesalahan kita dengan sedekah itu. Lalu kenapa tidak menjadi orang yang dermawan? 272-nya, laisa 'alaika hudahum walakinnallaha yahdi man yasha. وَمَا تُنْفِقُ مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُ مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan tetapi Allah lah yang memberi petunjuk atau memberi taufik siapa yang dikehendakinya. Maksudnya, ya, kalau kita sudah mengajarkan kepada orang, menyampaikan, kayak saya sekarang sampaikan ke Bapak Ibu sekalian, saya tidak bisa paksakan untuk diterapkan. Itu hidayah dari Allah. Kalau Bapak Ibu yang cerdas, yang berakal, mengambil ini sebagai sebuah ilmu manfaat lalu mempraktikkan, itu keuntungan buat Bapak Ibu sendiri. Saya dapat pahala dari Allah. Saya tidak akan mengambil dari infak Bapak Ibu gitu kan. Tapi saya akan dapat pahala dari sisi Allah. Tapi kalau ada orang tidak mau ikutin, saya tidak bisa paksakan. Itu yang Allah bilang di sini. Bukan kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk. Maksudnya mau terapkan tentang sedekah ini. Akan tapi Allah lah yang memberi petunjuk atau taufik kepada siapa yang dikehendakinya. Dan ingatlah, apa saja harta yang baik itu maksudnya yang terbaik dari pakaian, dari makanan, dari harta yang kamu nafkahkan di jalan Allah, maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. Kamu yang akan panen, di dunia dapat balasan, gantinya di akhirat juga dapat pahala yang melimpah. Dan jangan kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah. Jangan karena pujian manusia, karena pujian manusia hanya sepanjang lidahnya saja. Ini sering saya bahasakan di pengajian ya. Kalau orang bilang, oh kamu hebat ya, kamu dermawan ya, kamu cantik ya, kamu inilah. Apa yang didapat? Badannya tambah gemuk, hartanya tambah banyak. Nggak ada. Lalu apa yang mau dikejar dari pujian itu? Sementara pujian itu mendatangkan riya. Ya, ini pernah saya kasih contoh di bab sholat. Waktu kita jelaskan bab sholat ya. Ada orang kadang-kadang subhanallah semalam suntuk dia sholat tahajud nih. Habis sekalian, dia sudah ikhlas karena Allah, dia baca ayat, dia berdoa, dia menangis. Besok pagi dia rusak pahalanya hanya dengan cerita sama temannya. Semalam itu saya sholat, saya nangis. Temannya nggak nanya dan tidak ada hubungannya. Apa sebabnya diceritakan tidak tahu. Bisikan syaitan. Terus temannya bilang, oh iya kamu hebat ya, soleha banget. Udah, siapa yang didapat? Angin lalu, nggak ada manfaatnya. Lalu untuk apa tunggu pujian orang ini untuk apa? Itu yang Allah ingatkan di sini. Untuk apa? Cari keridhaan Allah bukan keridhaan manusia. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup, sedangkan kamu sedikit pun tidak akan dianiaya atau dirugikan. 273-nya, lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya min at-ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Berinfaklah kepada orang-orang fakir yang terikat oleh jihad. Nah ini sekarang di Palestina. Dan ini alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Butuh kita mestinya memberikan apresiasi kepada pemerintah kita yang memberikan dukungan terhadap kemerdekaan teman-teman di Palestina. Membuka, bahkan saya dapat informasi sekarang Basnas juga membuka peluang untuk masyarakat Indonesia bersedekah membantu. Bahkan pemerintah sudah mengirim pesawat angkatan darat, angkatan udara membawa makanan ke sana langsung masuk. Itu bagus sekali itu, luar biasa. Sekarang ditambah lagi MUI menyuruh kita memboikot produk-produk mereka yang penjajah ini.
Karena memang dalam undang-undang dasar kita tidak boleh ada penjajahan di muka bumi lagi. Selesai. Kita harus mendukung itu. Dan lebih daripada itu juga memang Palestina punya jasa terhadap Indonesia pada saat mau kemerdekaan. Mereka mendukung kemerdekaan kita. Dan mereka sudah merdeka sebelumnya. Udah jauh sebelum kita. Cuma mereka tiba-tiba dijajah. Mereka sudah punya bandara di saat negara-negara masih banyak belum punya bandara. Saya punya foto-foto kunonya itu tentang masalah ya, Bandara Quds namanya sudah ada pada saat itu, building-building bangunan mobil-mobil mewah sudah ada di Palestina dulu sebelum mereka dijajah. Ya, sampai tahun 1947 itu mereka masih aman. 1948 baru direbut oleh Israel gitu. Baik, kita kembali ke sini. Allah mengatakan berinfaklah kepada orang-orang fakir yang terikat dengan jihad di jalan Allah. Mereka tidak dapat berusaha di muka bumi, maka mereka tidak bisa kerja karena mereka harus perang. Ya. Orang-orang yang tidak tahu menyangka mereka adalah orang-orang kaya karena mereka memelihara diri dari minta-minta. Ada orang sebenarnya miskin dia, tapi karena mulia dirinya dia nggak mau minta. Jangan kita bodoh-bodohan nih. Orang ini kan tidak minta, tidak usah saya kasih. Enggak. Kita tahu kok sebenarnya. Dia tinggal dalam gang, ya. Mungkin bajunya juga pas-pasan, mungkin anaknya juga ya ada yang sakit, tapi dia tidak minta sama orang. Bantu mereka. Kasih tanpa harus minta. Orang yang dermawan sebenarnya level tertingginya adalah orang yang memberi sebelum diminta. Memang dia suka kasih. Dan di saat itulah Allah juga akan bukakan pintu rezeki kepada dia. Kata Allah, orang-orang miskin yang baik ini, mereka tidak minta-minta, kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya. Penampilannya, tutur katanya, keadaan dia jelas. Cuma ngajar sebagai guru di TK, guru di SD. Kita tahu sebenarnya pendapatan orang berapa gitu kan. Lalu kata Allah, kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya. Mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan dan Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahuinya. 274 ini ayat terakhirnya. Alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniyatan falahum ajrum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan siang hari. Apa maknanya kata ulama tafsir? Dari pagi sampai menjelang malam tidak pernah berhenti sedekah, bukan sekali saja. Tiba malam sedekah lagi, waktunya sampai pagi lagi. Allah bilang, orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan siang hari secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, maka mereka mendapatkan pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Sekarang ini di masa kita luar biasa ini ya, peluang sedekah. Karena kita di atas ranjang pakai handphone online bisa transfer. Bukan cuma sedekah di kota kita, di negara kita. Luar negeri bisa. Contoh Ramadan, Bapak Ibu ingin berbagi membuka puasakan orang, misal di Saudi, di Mekah, di Masjid Haram. Ada yayasan sosial resmi. Biasanya kami kalau bimbing umroh kami selalu ingatkan jemaah ini loh yayasan resmi. Ini bagi juga buka puasa di Mekah. Tinggal kita transfer uang, masuk. Kita sudah dapat pahala. Padahal kita lagi di Jakarta, dapat pahala buka puasa di Mekah. Ada orang kita membuka puasain muslim di Amerika, di Australia, di mana saja. Tinggal kita cari yayasan resmi kita kirim. Atau kenalan kerabat sana transfer uang, mereka tinggal beliin buka puasa. Gampang sekali mendapatkan sekarang pahala itu. Orang dulu susah banget. Dia cuma bisa sedekah di sekitar dia saja kan. Susah sekali kalau dia mau bawa uangnya dari Mekah misalnya. Atau dari Indonesia ke Mekah. Waktu itu orang harus naik kapal. Kapal laut bisa 2 bulan orang pergi haji. Pesawat berapa kali transit. Itu luar biasa. Masa sekarang luar mudah. Jangan sia-siakan peluang ini. Ya, ini penting sekali. Baik sampai sini ayat tentang masalah sedekah. 275 itu sudah masuk ke masalah bab riba ya. Masalah riba. Baik, kita perlu garis bawahi juga masalah infak ini supaya lebih jelas ya. Apa yang kita miliki sekarang, fahami poin penting. Ini sudah selesai tadi Al-Baqarah 261 sampai 274. Sekarang kita lebih titik beratkan ke masalah sadari Bapak Ibu sekalian apa yang kita miliki ini bukan milik kita, tapi milik Allah. Jangan selalu bilang mobilku, rumahku, bajuku, boleh tapi hati-hati dengan bahasa ini. Hati-hati. Kalau bisa lebih baik, ya Allah amanahkan buat saya. Saya kadang-kadang didatangi oleh tamu di restoran, ini restoran Ustaz ya? Ini Allah amanahkan. Supaya kita sadar ini bukan punya kita sebenarnya. Dan itu memang Allah titik beratkan. Coba buka sekarang Al-Quran ya. Surah Al-Hadid ayat 7. Surah Al-Hadid ayat 7. Surah nomor 57 ayat 7. Sudah? Saya bacakan ya.
Allah berfirman, "Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fi, falladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir." Ya. Terjemahannya, berimanlah kamu kepada Allah, karena tidak ada Tuhan selain Allah, dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah iman kepada Allah dan Rasulnya, Allah SWT mengatakan, dan nafkahkan sebagian dari hartamu yang, ini garis bawahi, yang Allah menjadikan kamu menguasainya. Maksudnya Allah yang memberi kamu itu harta. Tabungan kita, perhiasan kita, pakaian kita, semua makanan, mobil, rumah, ini Allah yang kuasakan kepada kita semasa kita hidup. Setelah kita meninggal, selesai, gak ada urusan lagi sama kita. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan sebagian dari hartanya memperoleh pahala yang besar. Jadi ayat ini jelas sekali Allah mengatakan hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maksudnya dengan izin Allah lah kita memiliki. Imam Qurtubi rahimahullah, seorang ulama tafsir, memaknakan ini, mengatakan ayat ini merupakan dalil bahwa pada hakikatnya harta itu hanya milik Allah. Hamba tidaklah memiliki apa-apa melainkan apa yang Allah ridhahi. Siapa saja yang menginfakkan harta pada jalan Allah, maka itu sama halnya dengan seseorang yang mengeluarkan harta orang lain dengan seizinnya. Dari situlah ia akan mendapatkan pahala yang melimpah dan amat banyak. Jadi Allah kasih, ya. Kemudian Allah bilang keluarkan. Kenapa kita perhitungan? Kenapa nggak keluarkan? Lalu Allah janji, kalau kau keluarkan saya ganti lagi. Lebih baik, hari ini kau keluarkan satu potong roti, saya akan ganti kamu dengan sepiring nasi. Kamu keluarkan sepiring nasi, saya akan keluarkan kamu dengan satu karung beras. Dan seterusnya. Akan lebih banyak datang. Dan Imam Qurtubi mengatakan, hal ini menunjukkan bahwa harta kalian pada hakikatnya bukanlah milik kalian. Kalian ini makna tafsirnya ya. Kalian hanyalah bertindak sebagai wakil atau pengganti dari pemilik harta yang sebenarnya, yaitu Allah. Oleh karena itu, manfaatkanlah kesempatan yang ada dengan sebaik-baiknya untuk memanfaatkan harta tersebut di jalan yang benar sebelum harta tersebut hilang dan berpindah pada orang-orang selain kalian. Karena nanti kalau kita meninggal berpindah gak hartanya? Berpindah. Ya. Ingat di dunia ini saya pernah bilang itu teman-teman sekalian, tidak ada kepemilikan abadi. Gak ada. Sekarang misalnya rumah, kita dapat nih sertifikat rumah itu atas nama kita misalnya. Ini kapan kepemilikannya? Sekarang. Kalau kita meninggal, selesai. Pindah nama kan? Berapa kali, sudah berapa banyak rumah di Jakarta ini yang sudah ganti pemilik nama berulang-ulang. Benar gak? Gak ada yang abadi. Dia sudah beli rumah besar, dia udah urus rumah itu, dia buat bahan-bahan bangunannya sangat yang berkualitas misalnya. Tahu juga pada saat dia meninggal selesai. Ahli waris mungkin tidak pikir lagi masalah kualitasnya. Pikir mereka, saya mau dapat bagian saya. Dijual rumah tersebut jadi milik orang lain, ahli waris bagi. Selesai. Begitu juga si ahli waris itu, beli rumah lagi lain. Saya di Jakarta dijual, beli rumah di Cibubur. Oke, setelah itu dia meninggal lagi. Pindah lagi tuh, bukan milik dia, pemilik yang lain lagi. Seterusnya begitu. Gak ada pemilikan abadi. Apa saja. Handphone kita sekarang, kita pikirin handphone kita. Pada saat kita meninggal, selesai, bukan punya kita. Bagian, semuanya gak ada yang abadi. Abadi nanti itu di akhirat, di surga. Baru kepemilikan abadi. Sekali Bapak Ibu memiliki istana itu di surga, selamanya milik kita. Sekali kita miliki baju itu, selamanya milik kita. Karena tidak ada mati, tidak ada masa tua, tidak ada sakit, ya, dan tidak ada lagi kematian. Itu yang dijanjikan. Kata Allah SWT dalam Al-Quran tentang masalah kematian, la yamutuna la yadhukuna al-mauta illa mautatal ula. Mereka tidak rasakan lagi mati kecuali mati yang pertama saja. Kemudian yang kedua adalah masalah tidak habis masa tuanya, tidak sakit, ya. Itu disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW, orang yang masuk surga tidak akan habis masa mudanya, tidak akan sakit tubuhnya, ya. Dan ini semua Allah simpulkan surga ini dengan kata-kata Allah yang sering Allah ucapkan dalam surga, khalidina fiha, kekal selama di dalamnya. Kita coba kuatkan apa yang kita bahas ini teman-teman. Ini kita sebenarnya masih di judul karena penting untuk difahami. Nanti kita akan masuk pertemuan akan datang di cetang yang pertama. Khusus jenis sedekah, bersedekah dengan makanan. Nanti ada jenisnya. Nanti ada sedekah dengan hewan. Nanti ada sedekah dengan
jenis-jenis makanan, ada apa jenis-jenis sedekah, nanti ada beberapa yang disinggung sini, walaupun sebenarnya tidak seberapa lengkap salah dari buku kita ya, tapi kita akan coba bahas sesuai dengan buku ini karena kita sedang bedah buku. Ada satu sahabat teman-teman namanya Abu Dahdah, kisah yang unik sekali dari orang ini radhiyallahu anhu. Jadi waktu turun firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hadid, surah yang sama tadi surah nomor 50 tapi ayat 11. Ayat 11-nya. Tadi kan kita baca ayat 7-nya ya. Nah ayat 11 itu bunyinya man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Barang siapa atau siapa yang memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan balasan pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak. Jadi dalam ayat ini Allah seperti sedang mengatakan, ayo siapa yang mau pinjamin buat saya akan ganti loh berlipat. Padahal itu harta dari Allah juga. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan dalam sebuah hadis yang sahih bahwasanya pada saat turun ayat ini Abu Dahdah datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, wahai Rasulullah, apakah Allah menginginkan pinjaman dari kami dari ayat ini? Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik? Kata Nabi SAW, betul wahai Abu Dahdah. Tanpa banyak berpikir, Abu Dahdah ini rupanya punya satu kebun kurma, isinya ada 600 pohon kurma. Banyak sekali nih, 600 pohon kurma. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, ulurkan tangan Anda. Nabi ulurkan, lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, sambil dia salami tangan Nabi, dia mengatakan, sesungguhnya aku telah memberi pinjaman kepada Allah kebunku ini yang berisi 600 pohon kurma. Maka pada saat itu Nabi SAW terima dan Nabi mengatakan begini, begitu banyak tandan anggur dan harum-haruman di surga untuk Abu Dahdah. Dalam riwayat lain, begitu banyak pohon kurma untuk Abu Dahdah di surga nanti. Akar dari tanaman tersebut terbuat dari mutiara dan yakut atau batu-batu mulia. Waktu dia lakukan itu, kebetulan di kebunnya tadi, karena kebun ini kebetulan buahnya ranum sekali, lagi berbuah banyak dan tertata dengan rapi. Jarak antara pohon dengan pohon, saluran airnya, ada tempat duduk-duduk kalau keluarganya pada kumpul. Lagi ada anak, istri sama anak-anaknya, Ummu Dahdah sama anak-anaknya. Maka Abu Dahdah datang lalu mengatakan, wahai Ummu Dahdah, keluarlah dengan anak-anakmu dari kebun ini karena aku sudah meminjamkan kebunku ini kepada Allah. Atau kepada Rabbku dalam sebuah riwayat. Ummu Dahdah karena juga punya iman, dia sudah tahu berarti suaminya infakkan. Maka dia tersenyum sambil mengatakan, sungguh beruntung apa yang telah kau pinjamkan untuk Abu Dahdah. Lalu dia keluar sama anak-anaknya. Begitu luar biasanya mereka memahami sedekah itu. Ini luar biasa ini. Juga Bapak Ibu sekalian fahami poin, semua yang kita infakkan Allah akan ganti. Tidak ada yang tidak diganti. Dan tergantung kadar keikhlasan. Allah sebutkan dalam surah Saba, surah nomor 34 ayat 39. Ini dalil yang tentang masalah Allah pasti gantikan. Jadi tidak usah ragu dengan masalah sedekah yang kita keluarkan. Surah Saba, surah nomor 34 ayat 39. Ini ada potongan ayat ya. Potongan ayat 39 itu bunyinya, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Barang apa saja yang kamu nafkahkan, sedekahkan di jalan Allah, maka Allah akan menggantikannya dan dialah pemberi rezeki yang paling baik. Kata ahli tafsir dalam makna ini, Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan dalam tafsir Quranul Azim beliau tentang tafsir surah Saba surah nomor 34 ayat 39, beliau mengatakan kurang lebih artinya, Allah yang akan memberi ganti pada kalian di dunia juga akan memberi ganti berupa pahala dan balasan di akhirat kelak. Juga dalam sebuah hadis Bukhari dan Muslim yang sangat masyhur, sabda Nabi SAW, ma min yawmin yusbihu al-ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti mumfikan khalafa wa yaqulu al-akharu Allahumma a'ti mumsikan talafa. Artinya, tidak ada suatu hari pun ketika seorang hamba melewatinya di pagi hari, kecuali Allah akan turunkan dua malaikat. Yang satu mengatakan, ya Allah lapangkan, luaskan rezeki orang yang bersedekah. Berikan ganti. Malaikat ini khusus berdoa dan Allah yang suruh itu. Mendoakan. Semua yang bersedekah, apapun pada hari itu, malaikat akan mendoakan dia. Dan yang satu lagi malaikat kedua mengatakan, ya Allah binasakanlah orang yang bakhil. Kata Ibnu Hajar rahimahullah, binasakan jiwanya dan hartanya. Jadi jangan perhitungan. Orang yang dermawan itu dipastikan awet muda, karena sifat hasad hilang. Orang sering iri kenapa? Karena selalu merasa ini punya saya.
iri sama punya orang. Tapi kalau dia sering memberi, hilang sifat hasad itu, tidak ada. Tidak apa yang lagi dia mau hasadin, dia selalu kasih orang. Mau orang kaya, mau orang miskin, boleh dikasih. Ini juga poin penting untuk digarisbawahi ya. Sedekah itu boleh diberikan kepada orang kaya dan orang miskin. Tidak masalah. Contoh misalnya orang tua kita orang mampu. Kita ingin memberikan dia mobil baru. Boleh saja. Kita mau berikan ibu kita baju baru, mahal. Tidak ada masalah. Boleh. Memberikan kepada orang kaya dan orang miskin. Kalau zakat itu hanya untuk orang miskin. Iya. Orang kaya tidak boleh. Tapi kalau sedekah boleh. Tiap hari kita bisa memberikan makanan kepada orang, tiap hari kita bisa berbagi pakaian, tiap hari kita bisa mewakafin tanah, tiap hari kita bisa menyedekahkan kendaraan dan seterusnya. Pernah satu kali Nabi SAW masuk ke rumah Bilal, dan Bilal kebetulan mengeluarkan satu tandan gitu, kurma bagus sekali. Kata Nabi SAW, wahai Bilal, apa ini? Apa ini yang kau keluarkan? Bilal bilang, ya Rasulullah, aku menyimpannya buat Anda. Maksudnya sengaja nanti kapan Anda datang, aku hidangkan khusus gitu. Tapi kan Nabi SAW waktu itu belum jelas datangnya kapan gitu. Ya, bukan berarti misalnya sekarang ya Nabi bilang, hai Bilal saya mau datang ya. Maka seperti ada orang bilang sama kita, Bu, Pak saya mau datang ya. Terus kita siapin makan buat mereka. Bukan. Memang Bilal cuma simpan. Ya kapan-kapan Nabi datang sudah bisa dihidangkan itu gitu. Maka apa kata Nabi SAW? Amfik ya Bilal. Keluarkan, sedekahkan Bilal, jangan tunggu saya. Kecuali memang sudah janjian. Keluarkan. Wala takhsha min dzil arsy iqlala. Dan jangan pernah kau khawatir sedikit pun dari pemilik arsh atau Allah dari sedekah itu. Karena dia maha mencukupi. Dia akan mencukupi. Jadi keluarkan saja. Kalau kau nanti mau kasih untuk aku makna hadisnya, nanti Allah akan kasih di saat itu. Sekarang keluarkan dulu. Karena bisa saja itu amal terakhir. Kan gitu. Benar gak? Kan bisa saja itu amal terakhir. Jadi tidak boleh kita tunda-tunda. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan juga At-Tabarani. Dan ini disahihkan oleh Syekh Albani. Juga dalam hadis ya, riwayat Muslim, kata Nabi SAW, ma naqasat sadaqatun min mal. Sedekah tidak akan pernah mengurangi harta. Nah ini persepsi orang Muslim kan beda. Ya, orang-orang kapitalis, kalau keluar berarti berkurang dong, kan gitu. Kita punya uang 10 juta, kita keluar 1 juta. Hitungan kapitalis dan akal manusia, oh berarti sisa 9 juta dong. Tapi Allah tidak seperti itu. Kalau kamu keluarkan 1 juta, berarti akan datang berlipat ganda penggantinya. Berarti bertambah seperti orang investasi. Uniknya, orang lebih percaya pada manusia daripada Allah. Kalau manusia punya satu perusahaan bagus, diajak kita investasi, kita berani mengeluarkan harta berapapun di situ karena kita tahu perusahaannya maju dan kita akan dapat keuntungan. Tapi ada risiko rugi kan? Kalau sama Allah ini beda. Modalnya bukan perusahaan, kasih orang miskin, berbagi pada orang lain. Maka nanti Allah akan kasih kita. Tidak ada risiko kerugian karena akan diganti. Di dunia dapat, di akhirat dapat. Nah seperti itu pemahamannya. Ini poin penting untuk digarisbawahi. Juga Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma, ini anak Abu Bakar, sahabiat yang terkenal Asma radhiyallahu anha. Nabi SAW pernah bersabda kepada beliau, ini hadis luar biasa. Bagi orang yang masih suka hitung-hitungan nih, keluarkan sekian atau begini, kasih enggak ya, gitu-gitu ya. Kata Nabi SAW, la tuki fayuki alaiki. Jangan kau menyimpan-nyimpan harta tanpa menyedekahkannya. Ya, jika tidak, maka Allah akan menahan juga rezeki untukmu. Kalau kau perhitungan, Allah juga perhitungan sama kamu. Dalam riwayat lain, ini riwayat Bukhari Muslim, amfiki awim fahi, ya, maaf, amfiki awim fahi awin dahi, wala tuhsi fayuhsillahu alaiki, wala tu'i fayu'illahu alaiki. Infakkan hartamu, jangan engkau menghitung-hitungnya. Keluarkan, jangan hitung-hitung, keluarin aja. Kemudian jika tidak, maka Allah akan menghilangkan berkah rezeki tersebut. Jangan menghalangi anugerah Allah untukmu. Jika tidak, maka Allah juga akan menahan anugerah dan kemurahan untukmu. Ibnu Battal mengatakan rahimahullah, janganlah engkau menyimpan-nyimpan harta tanpa menyedekahkannya. Boleh nggak kita punya tabungan? Boleh saja. Tapi jangan tidak sedekah sama sekali. Gitu kan? Sibuk terus simpan. Karena orang yang terus sibuk nabung ini pasti akan bentrok dengan niat sedekahnya. Karena orang susah sedekah dengan nabung kan.
Dan manusia tidak pernah puas Bapak Ibu sekalian, tidak pernah puas. Ingat dulu waktu kita masih belum punya uang sama sekali. Kita berharap misalnya punya uang 1 juta rupiah. Oh, bagi kita sudah besar banget. Waktu belum punya uang, belum punya pekerjaan, belum punya apalah. Ya mungkin masih kecil. Bagi kita itu cukup besar. Begitu kita punya, cukupkah 1 juta? Enggak, manusia tidak puas. Pengen punya 10 juta, sebentar punya 100 juta, sebentar punya 1 miliar, 1 miliar punya 1 triliun. Gitu terus, gak ada puasnya. Kata Nabi SAW, anak Adam tidak akan puas sampai tanah kuburan dimasukkan ke mulutnya. Kalau kita mau ikutin tidak akan ada habisnya hawa nafsu itu. Ya. Maka Ibnu Battal mengatakan rahimahullah, jangan engkau menyimpan-nyimpan harta tanpa menyedekahkannya. Janganlah engkau enggan bersedekah, terutama membayar zakat, karena takut hartamu berkurang. Jika seperti itu Allah akan menahan rezeki untukmu sebagaimana ya Allah menahan rezeki untuk para peminta-minta. Baik, ini termasuk masalah infak yang harus difahami tentunya. Dalam sebuah hadis Bukhari yang lain, kata Nabi SAW, innaki lan tunfiki nafakatan tabtagi biha wajhallah illa ujirta alaiha. Atau illa innaka lan tunfik nafakatan tabtagi biha wajhallahi illa ujirta alaiha hatta ma taj'alu fi imra'atik. Kata Nabi SAW, tidaklah nafkah yang kau keluarkan atau sedekah untuk mengharapkan wajah Allah, kecuali pasti yang kau akan diberi balasan karenanya. Tidak ada apapun yang kau keluarkan kecuali pasti akan ada balasannya. Allah lebih tahu tentang masalah kadarnya. Sampai apa yang kau masukkan ke dalam mulut istrimu pun, yang ibu-ibu makan itu suaminya dapat pahalanya. Ya. Jadi sama juga kalau misalnya ibu-ibu masak terus suaminya makan sama walaupun uang dari dia. Ini semua ada pahala yang sangat besar. Baik, sekarang kita tutup teman-teman sekalian dengan statement ya, sebagian salaf tentang masalah sedekah. Ini sering saya ulangi kalau bahas tentang sedekah. Karena bagi saya perkataan-perkataan ini betul-betul menjadi motivasi atau motivator yang tidak ada hentinya membakar semangat untuk menjalankan sedekah itu. Dimulai dari perkataan Umar radhiyallahu anhu. Umar berkata begini, sesungguhnya amal soleh itu saling berbangga-bangga. Semua amal soleh saling berbangga-bangga satu sama yang lain. Lalu sedekah berkata kepada amal-amal lain, aku adalah yang paling baik di antara kalian. Ini perkataan Umar radhiyallahu anhu. Abdul Aziz bin Umair rahimahullah berkata, salat itu akan menyampaikan dirimu ya, setengah perjalanan. Puasa menyampaikan dirimu ke depan pintu sang raja. Saya ulangi ya, salat menyampaikan dirimu setengah perjalanan. Puasa menyampaikan dirimu ke depan pintu gerbang sang raja. Dan sedekah itu menyampaikan dirimu ke hadapan raja tersebut. Artinya saking tingginya kedudukan sedekah. Sampai dalam pemahaman perkataan beliau ini berarti dia bisa di atas sholat. Walaupun sholat itu pasti yang paling afdol. Ya. Tapi memberikan pemahaman kalau orang sholat, orang puasa dan orang sedekah sudah sempurna, dia akan sampai ke Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibnu Abi Al-Ja'ad rahimahullah, beliau berkata, sesungguhnya sedekah itu benar-benar bisa menghilangkan 70 pintu keburukan. Karena orang sedekah bisa nggak jadi tabrakan, nggak jadi diganggu orang, bisa banyak selamat dari mara bahaya karena sedekah. Rutin bersedekah. Yahya bin Mu'adz rahimahullah berkata, tidaklah saya mengetahui satu biji dari pahala balasan amal soleh yang mengimbangi gunung dunia kecuali sedekah. Jadi walaupun dia kecil dikeluarkan, tapi pahalanya bergunung-gunung. Tidak ada amalan seperti itu, kata beliau. Nah, kemudian kita coba renung ini perkataan Asy-Syu'bi rahimahullah. Asy-Syu'bi ini ulama-ulama zaman dulu ya, klasik dulu, tabi'in, tabi'in dari sahabat dimulai kemudian generasi yang datang setelahnya. Beliau mengatakan, ini yang tadi saya ulang-ulangi, usahakan kita fahami teman-teman kalau kita ini lebih butuh dengan sedekah daripada orang miskin yang minta. Ini harus ditanamkan ini ya, karena kalau kita selalu pikir orang miskin itu yang butuh, kita selalu jual mahal. Balik sekarang, kita yang butuh, cari mereka. Karena kita butuh dengan pahala dicatat di buku amal kita. Ini kata Asy-Syu'bi, perhatikan terjemahannya ya. Barang siapa yang tidak memperlihatkan bahwa dirinya lebih butuh kepada ganjaran sedekah daripada seorang miskin yang butuh kepada sedekah tersebut, maka dia telah membatalkan sedekahnya. Kemudian dia katakan, dan telah memukul wajahnya sendiri dengan sedekah itu. Maksudnya tidak diterima sama Allah.
Tadi orang sombong, orang anggap remeh, kamu minta terus, ambillah ini. Ya, terpaksa kasih, nyakitin perasaan mereka, batal sedekahnya, percuma. Al-Laits ibn Sa'ad rahimahullah berkata, barang siapa yang telah mengambil dariku suatu sedekah atau hadiah. Ini perhatikan statement mereka ya. Siapa yang telah mengambil dari aku satu sedekah, kita kasih sepiring nasi, satu pasang baju, uang 10.000 rupiah misalnya. Dia bilang gitu, barang siapa yang telah mengambil dariku satu sedekah atau hadiah, maka hak dirinya atas diriku ya lebih besar daripada hak diri itu atas dirinya. Karena sebenarnya dia lebih pantas saya hormati, kata beliau. Penerima sedekah ini, meminta ini lebih pantas saya hormati. Lebih besar haknya daripada diri saya sendiri. Kenapa? Dia sebutkan alasannya, kata Laits rahimahullah. Karena dia, orang yang terima sedekahku itu, telah menerima apa yang telah aku korbankan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi persepsinya sekarang bukan lagi siapa yang menerima. Tapi karena orang ini, sampailah apa yang kita korbankan di timbangan amal hari kiamat. Bisa ditangkap ini? Jangan di majelis gini ngangguk-ngangguk tapi di luar nggak dipraktikin. Jadi mulai sekarang keluar infak. Jangan selalu perhitungan. Orang miskin lewat nego lagi. Ya. Sama syaitan. Kayaknya masih mampu. Kayaknya anak pinjaman. Kayaknya begini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Keluarkan. Saat ada kesempatan ibadah, saatnya eksekusi. Bukan negosiasi. Ya. Keluarin, selesai. Udah tawakal kepada Allah, yakin dengan pahalanya. Ini 1 jam lebih kita bahas, kemudian tidak diamalkan, sayang benerin. Ya. Pulang sini masih pelit lagi, ya. Tidak mau mengeluarkan jalan Allah, seakan-akan belum yakin akan terima pahalanya nanti di hari kiamat. Tidak dapat balasan dunia dengan melimpahnya rezeki, ini percuma kita pelajari. Al-Fudail bin Iyad rahimahullah, seorang ulama tabi'in juga berkata begini. Ya. Pada saat beliau memberikan sedekahnya kepada orang-orang dan orang itu pergi. Nerima lalu pergi. Apa kata Fudail bin Iyad? Mereka, ditunjuk orang-orang miskin yang jalan bawa hadiah sedekahnya itu, membawa perbekalan-perbekalanku atau perbekalan-perbekalan kita menuju akhirat tanpa diupah sedikit pun, hingga mereka meletakkannya di atas timbangan di hadapan Allah hari kiamat. Orang miskin yang bawa itu, dia senyum melihat, ini orang-orang ini membawa bekal kita loh, tanpa diupah. Kan secara kalau orang pakai hitung-hitungan akal manusia, bukan pakai teori agama, kita kan kalau kasih dia yang dapat manfaat ya. Balik sekarang, bukan dia dapat manfaat, kita dapat manfaat. Karena uang yang kita kasih 1 juta dipakai untuk kebutuhan dia, untuk kebutuhan anaknya, untuk kebutuhan dia, habislah uang itu. Tapi kita nilai 1 juta sedang dibawa timbangan amal dan harus melalui dia. Kan dia yang bawa itu, orang miskin itu yang bawa, yayasan itu yang bawa nanti ke timbangan amal. Ya gitu. Kemudian ada satu nasihat yang sangat baik ya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bagi orang yang sudah memiliki harta. Ya, Allah kasih kita aman harta, apa kata beliau? Barang siapa yang telah diberikan satu harta oleh Allah, maka hendaklah dia harus memberikan hak harta itu. Jadi ini kalau kita kasih judul hak-hak harta ya, hendaklah dia menyambung kekerabatan dengannya, silaturahim. Justru dia bantu orang tuanya, dia bantu kerabatnya semampu dia silaturahim. Kemudian yang kedua, memperindah jamuan untuk tamunya. Dulu mungkin dia masih susah, dia cuma bisa hidangkan mungkin nasi sama sayur asam sama tempe. Sekarang Allah bukan rezeki, dia bisa beliin ayam bakar, dia perbaikin. Makin Allah buka rezeki, makin perbaikin jamuan buat tamu. Yang kedua, yang ketiga, menolong seseorang yang membutuhkan. Siapa saja yang minta, dia selalu bantu. Tidak usah lihat siapa yang minta, tapi lihat perintah Allah di situ, supaya kita tidak jenuh. Saya sudah jelaskan tadi di awal pertemuan kita, kalau orang ini terulang minta, dengan orang baru yang minta, bedanya apa? Sama aja, kita sedang bersedekah. Untuk apa berkeluh kesah? Syaitan yang buat kita marah dengan orang itu, padahal sebenarnya tidak perlu kita marah. Tugas kita adalah meraih pahala dari sedekah kita. Tidak usah lihat siapa yang terima. Susah kalau kita melihat orang yang terima. Ada terlintas sebuah kisah sebelum saya lanjutkan perkataan Ali radhiyallahu anhu. Ada seseorang dulu, sehingga saya namanya Rabi' bin Hutsaim rahimahullah. Beliau pernah pada saat lagi duduk sama 2 orang muridnya di rumah beliau. Muridnya ini lagi mau belajar gitu, bertanya tentang hukum-hukum agama. Maka Rabi' rahimahullah dihidangkan oleh istrinya satu jenis makanan di masa itu namanya halwa. Nah,
Tentu halwa ini bahasa arti terjemahan bahasa Indonesia manis-manisan ya. Yang manis-manis disediakan halwa. Jadi setiap negara Arab kadang-kadang punya jenis halwa tersendiri. Tapi di masa itu yang mereka namakan halwa itu adonan yang dibuatnya cukup lama, bahan-bahannya mahal-mahal. Dikasih jenis kacang-kacangan yang mahal, yang bagus ya. Bahan-bahan yang mahal intinya. Dan itu biasanya dibuat hanya orang yang punya kemampuan, orang khusus dihidangkan. Karena Rabi ibn Hutaim rahimahullah tidak rewel dalam makanan dengan istrinya, merasa malu dibuatkan makanan itu. Dihidangkanlah di nampan untuk dihidangkan, diberikan juga kepada 2 orang muridnya. Subhanallah pada saat mereka mau konsumsi, Rabi ibn Hutaim mau ambil, 2 muridnya juga pas mau ambil, itu makanan sudah dipotong-potong kayak kita potongan kue gitu. Rupanya ada yang ketuk rumahnya. Lalu Rabi ibn Hutaim tunjuk anaknya, suruh buka, coba buka pintu. Lihat siapa yang depan pintu. Anaknya pergi, dibuka. Yang ditemukan depan pintu tahu siapa? Orang gila. Orang gila. Ini bukan orang miskin saja, orang gila. Yang biasanya banyak orang anggap remeh ya. Orang gila. Bajunya berantakan, kelihatan orang gila. Terus dia kasih isyarat dengan tangan minta makan. Apa yang terjadi? Tokoh kita ini Rabi ibn Hutaim rahimahullah, beliau panggil anaknya, tunjuk makanan halwa yang mewah itu, yang mahal tadi, suruh kasih orang gila itu. Jadi bukan disuruh ambil makanan lain, bawa ini kasih orang. Orang gila ini subhanallah, biar gila tahu makanan enak rupanya. Dia lihat makanan itu, dia bukan ambil satu potong, diambil semua. Dalam riwayat ini, dalam kisah ini dijelaskan, saking lahapnya dia makan, maaf ini kisah begitu, sampai netes-netes air liurnya dimakan itu. Habis bersih semua piring itu, karena orang gila dia nggak paham, dia lempar piring itu, nggak terima kasih pergi. Anaknya Rabi ibn Hutaim jengkel, anaknya si tokoh kita ini jengkel, diambil piring itu, dia tutup itu lalu dia kembalikan. Dia mengatakan, wahai ayah, semoga Allah selalu menjaga anda. Tadi itu kan yang minta orang gila. Apa bahasa anaknya begini ya? Dia tidak tahu nilai makanan yang kita kasih. Kalau tadi anda suruh saya masuk ke dapur ambil makanan apa saja, mungkin dia makan. Kurma kah, roti gandum kah. Kenapa harus halwa ini? Ini ibu saya buat susah-susah ini. Si anak tahu kalau ibunya buat susah. Saya kenapa ini, kenapa harus ini? Dan dia tidak tahu nilainya. Masuk akal ya, secara rasional benar anaknya kalau secara akal manusia. Perhatikan jawaban Rabi dengan teori agama. Kita selalu kembalikan ke agama, karena kalau kita selalu gunakan akal untuk menghakimi agama, ini nggak akan ketemu. Tapi akal kita gunakan justru untuk menerima agama dan mengaplikasikan, itu benar. Gitu kan? Kenapa muncul banyak orang ateis, orang liberal? Karena mereka menolak dalil itu, wahyu itu, baru mau akalnya lebih dulu. Jadi yang tidak selaras tidak mau dipakai. Ini nggak bisa. Maka Rabi rahimahullah mengatakan, wahai anakku, ini nasihat dia dan ini kita ambil pelajaran. Kalau dia, orang gila itu tidak tahu nilainya makanan itu, ketahuilah kalau Allah tahu nilainya. Baru dia bacakan firman Allah, lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan merasakan kesempurnaan balasan pahala sampai kalian infakkan apa yang paling kalian sukai. Jadi Rabi ibn Hutaim rahimahullah memberikan pelajaran kepada kita, orang gila pun tidak penting kita tahu itu gila atau tidak. Yang penting kita sekarang lagi ada kesempatan sedekah. Gak usah lihat siapa yang terima. Allah nilai sedekah itu. Gak penting manusianya, tapi yang penting Allahnya. Nah ini penting. Bisa ditangkap pesannya ya. Ngangguk-ngangguk lagi, tapi gak dipraktikin. Ya. Insya Allah, baik. Baik, selanjutnya. Yang penting Allah tahu saya sudah sampaikan. Ya. Lihat selanjutnya kata beliau. Jadi saya ulangi. Ali radhiyallahu mengatakan barang siapa yang telah diberikan suatu harta dari Allah atau oleh Allah dan hendaklah dia menyambung kekerabatan, silaturahim. Ini pertama. Yang kedua, dia memperindah jamuan untuk tamunya. Yang ketiga, menolong seseorang yang membutuhkan. Yang keempat, membebaskan tawanan. Tawanan perang. Yang kelima, Ibnu Sabil, orang terputus jalan. Ada orang datang dari Surabaya dirampok di terminal stasiun, datang ke kita mau pulang lagi minta transport misalnya. Nah, kemudian orang-orang fakir miskin, para mujahidin, dan ada poin penting sini. Setelah disebutkan jenis-jenis sedekahnya, kata Ali, dan dia harus bersabar atas musibah yang menimpa hartanya. Nah, ini penting ini, ya. Jadi siapapun yang dikasih harta, ada saja orang utang nggak bayar, itu sudah umum. Bukan bapak ibu sendiri, semua kita kena. Hah? Siapa di sini yang pernah utang, semuanya utang itu bayar? Ada? Coba angkat tangan, saya kasih mikrofon suruh ceritain pengalamannya. Itu luar biasa, 10 orang utang semua bayar semua on time, itu bagus banget.
Tapi ada saja ujian datang, ada orang tidak bayar. Dia bangkrut usaha, dia lari, ya, ada saja. Tapi ada juga yang bayar, itu iya. Tapi itu ujian dalam harta. Hilang, ditipu orang, pada saat kita lagi bisnis, bangkrut, itu ada ujiannya, harta ada. Harus pahami itu. Ya, itu kata Ali radhiyallahu anhu. Karena kata beliau, dengan perkara-perkara itu, melambung silaturahim, memperindah jamuan buat tamu, ya, membantu orang miskin, ibnu sabil, mujahid, bebasin tawanan, apalah tadi semua disebutkan ya. Dan juga musibah menimpa harta, karena dengan itu, perkara-perkara itu dia akan memperoleh kemuliaan dunia dan juga akhirat. Yang terakhir, perkataan Abu Hatim rahimahullah. Beliau mengatakan begini, ya, bakhil itu adalah sebuah pohon di neraka. Bakhil, pelit, sebuah pohon di neraka yang ranting-rantingnya ada di dunia. Siapa yang bergelantungan dengan salah satu ranting-rantingnya, maka akan membawanya ke neraka. Kapan perhitungan di hadapan Allah? Gak mau kasih. Maka itu berarti dia sedang bergelantungan dengan ranting yang ada di neraka dan akan membawanya ke sana. Sebagaimana kata beliau, kedermawanan itu pohon di surga. Dan ranting-rantingnya ada di dunia. Siapa yang bergelantungan pada salah satu ranting-rantingnya, maka akan membawanya ke dalam surga. Dan ketahuilah, surga adalah tempat orang-orang dermawan. Pelit itu di neraka. Dan pahami baik-baik teman-teman sekalian, kalau lawannya dermawan, itu artinya pelit ya, itu dosa besar. Bukan dosa saja, dosa besar. Orang pelit itu dosa di sisi Allah. Imam Az-Zahabi rahimahullah, seorang ulama yang menulis kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar, beliau masukkan salah satu poin dosa besar adalah pelit. Dan salah satu yang diangkat juga dalil seingat saya oleh beliau adalah tentang ada satu suku di Madinah meninggal pemimpin mereka, kemudian digantikan oleh orang lain. Kebetulan orang lain ini kepala suku baru, orangnya tampan, orangnya berwibawa, ya kan? Orangnya kaya. Waktu ditanya sama Nabi SAW orang-orang sukunya, bagaimana dia? Oh, dia berwibawa, dia tampan, dia gini dan begitu. Tapi sayangnya dia bakhil. Pelit orangnya, perhitungan. Kepala suku tapi pelit. Maka kata Nabi SAW, penyakit jiwa apa yang lebih berat daripada pelit itu? Nabi bahasakan penyakit jiwa. Orang yang suka pelit itu. Itu luar biasa gitu. Ya. Jadi ini peringatan. Kemudian juga teman-teman sekalian kita harus garis bawahi. Ini juga tambahan saya mungkin penutup. Kalau kita menginfakkan harta, Allah juga menyebutkan kita walam yusrifu. Mereka tidak juga berlebih-lebihan. Apa maknanya? Ya. Artinya, contoh misalnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar itu kalau Nabi SAW panggil, ayo berinfak. Beliau datang membawa hartanya, dalam riwayat dikatakan seluruhnya. Apa makna seluruhnya di sini? Apa yang sedang dia punya hari itu, dia infakkan. Tapi bukan yang dia sedang pakai ya. Bukan misalnya waktu Abu Bakar bawa, waktu akan terjadi perang Tabuk, dibahasakan dalam seluruh hartanya, dia masih punya rumah, dia masih punya unta dan kuda, dia masih punya perkebunan kurma, dia masih punya. Tapi apa yang ada, dia keluarkan semua. Misal contoh di dompet kita atau di tasnya ibu, misalnya ada uang 1 juta. Kemudian ada orang datang minta bantuan. Nah kalau Abu Bakar itu 1 juta itu dikasih semua. Dia bukan ambil 100.000 saja, enggak. Itu sifatnya Abu Bakar. Itu contohnya. Jadi juga jangan pulang sebentar dari sini, oh Ustadz tadi suruh infak. Habis semua di rumah dikeluarin, sendok-sendok, garpu-garpu, semua panci, sedekahkan aja. Bukan itu yang dimaksud. Ya. Tapi kita keluarkan yang kita mampu untuk keluarkan setelah kita pikirkan kebutuhan kita. Gitu kan? Karena memang kebutuhan dasar juga kita butuh untuk itu. Ya. Kita butuh untuk itu. Beda kalau misalnya, ya contoh yang lain tadi, kalau kita punya makanan misalnya, terus kita berbagi makanan itu. Misalnya kita punya makanan 1 porsi, maka kita bagi 2. Walaupun sebenarnya kita di rumah ada makanan, tapi kita lagi mau makan, kita lihat ada orang susah, kita bagi makanan tersebut. Kita juga butuh makan, karena lagi lapar, kita makan, bagi 2 kita kasih kepada dia. Kalau kita masih punya harta, ada uang kita bisa beli, kasih utuh, kita beli lagi baru, itu oke. Nah seperti itu kurang lebih gambarannya. Baik, ini bahasan tentang masalah bab sedekah dan infak, dan insya Allah ke depannya nanti itu yang cetang pertamanya, kalau yang pegang buku di halaman 55 itu
bisa diberikan judul sedekah dengan makanan. Ya, sedekah dengan makanan. Karena di situ ada penyebutan tentang masalah kurma. Kemudian cetang keduanya di halaman 56 itu ditulis sedekah untuk keluarga. Kemudian cetang yang ketiga di halaman 57 itu sedekah dengan hewan. Dan yang cetang selanjutnya ya, yang keempat ya, di halaman 58 sedekah membantu para janda-janda dan orang-orang miskin. Yang terakhir yang halaman 59 sedekah kepada anak yatim. Sedekah kepada anak yatim. Nah ini beberapa jenis sedekah yang ditulis oleh penulis. Setelah itu insya Allah kita akan masuk ke bab baru nanti setelah bahas itu ya. Ini mungkin satu jenis sedekah kemungkinan satu kali pertemuan. Jadi kita butuh 4-5 pertemuan menyelesaikan bab sedekah insya Allah. Baru kemudian kita masuk ke bab jihadnya. Allahu a'lam. Baik, saya mengajak teman-teman selalu mendukung channel dakwah kami ya, dengan di YouTube subscribe, like dan juga loncengnya supaya Anda selalu dapat notifikasi dari kami, juga di Instagram, Facebook, di di TikTok sekarang mungkin ya, ada follow. Silakan di-share setiap jadwal-jadwal pengajian supaya Bapak Ibu juga panen pahala bersama kami. Dan dukung semua channel dakwah yang menyampaikan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah insyaAllah. Kemudian juga saya mengajak teman-teman untuk berinteraksi dengan kami dan menjadi donatur tetap di Yayasan Sedekah Kreatif. Bisa datangi medsos kami Yayasan Sedekah Kreatif, cukup banyak kegiatan di sana. Bisa Anda ikuti semua program-program yang ada atau salah satunya. Dan yang paling baik kami ajak Anda menjadi donatur tetap. Dan juga terakhir bagi teman-teman yang berharap atau mau mengajarkan ibadah haji dan umroh bisa juga bergabung di travel yang Allah amanahkan kepada kami Uhud Tour, dan bisa dilihat medsosnya. Bisa lihat medsosnya Uhud Tour, bisa lihat program-program yang ada dan bisa juga daftar melalui CS kami di sana. Kalau ada benar dari Allah Subhanahu wa taala, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.